Baik, selamat sore. Di sini kami dari Sistem Informasi Kelas C akan mempresentasikan hasil studi kami mengenai analisis perilaku pengguna dalam menggunakan aplikasi mobile. Sebelumnya, perkenalkan, saya Giska Maharani Pelunte dengan 3 digit NIM terakhir 071. Dengan saya Des Rivaldo Risanda Putra dengan 3 digit terakhir 084. Nah, di sini kami melakukan presentasi ini sebagai pemenuhan ulangan akhir semester dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang pertama adalah latar belakang. Di era digital sekarang, kita semua, baik itu orang tua maupun para remaja, pasti menggunakan yang namanya smartphone ataupun perangkat mobile seperti laptop atau PC dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dari sini muncul suatu pertanyaan menarik. Apakah suatu faktor usia atau screen time dapat mempengaruhi produktivitas kita? Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya itu menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga kami tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Adapun tujuan dari penelitian kami ada 3. Yang pertama, melihat apakah pengaruh kelompok usia memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Lalu yang kedua, untuk melihat apakah pengaruh screen time memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Dan yang ketiga, menguji adanya efek interaksi antara kelompok usia dengan screen time. Lalu untuk metode yang kami gunakan yaitu metode 2 ANOVA atau Factorial Design 3x3, di mana data yang kami ambil berasal dari website Kaggle dengan melibatkan 1000 partisipan. Lalu ada 2 variabel independen yang kami uji. Yang pertama itu kelompok usia yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada young, middle, and senior. Lalu variabel kedua ada screen time yang juga dibagi menjadi 3 kategori. Ada low, moderate, and high. Lalu untuk variabel dependennya ada waktu penggunaan aplikasi produktivitas. Jadi di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian kami. Yang pertama adalah deskriptif data. Nah, kita menghitung rata-rata produktivitas antar kelompok usia. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata penggunaan aplikasi produktivitas antar kelompok usia terlihat relatif berdekatan. Kelompok usia Young memiliki rata-rata pengguna aplikasi produktivitas sebesar 2,44 jam per hari dengan standar deviasi 1,40. Kemudian kelompok middle memiliki rata-rata 2,48 jam per hari dengan standar deviasi 1,39. Sementara itu, kelompok senior memiliki rata-rata 2,53 jam per hari dengan standar deviasi 1,50. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan produktivitas antar kelompok tidak terlalu besar. Yang kedua adalah rata-rata produktivitas berdasarkan kategori screen time. Jika dilihat berdasarkan kategori screen time, kelompok dengan low screen memiliki rata-rata penggunaan aplikasi produktivitas sebesar 2,39 jam per hari dengan standar deviasi 1,45. Dan kemudian kelompok moderat memiliki rata-rata 2,52 jam per hari dengan standar deviasi 1,41. Dan kemudian kelompok high memiliki rata-rata 2,52 jam per hari dengan standar deviasi 1,46. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan durasi screen time tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas yang signifikan. Yang poin ketiga adalah standar deviasi. Dilihat dari nilai standar deviasi seluruh kelompok memiliki nilai yang relatif seragam, yaitu berada pada kisaran 1,39 hingga 1,50. Nilai standar deviasi yang tidak terlalu besar ini menunjukkan bahwa jawaban responden cukup konsisten dan tidak memiliki variasi yang ekstrim antar
kelompok. Selanjutnya adalah makna statistik. Secara keseluruhan, perbedaan rata-rata produktivitas antar kelompok usia maupun kategori screen time tergolong kecil secara praktis. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa pengaruh kelompok usia dan screen time terhadap produktivitas penggunaan aplikasi mobile cenderung lemah, yang kemudian akan diuji lebih lanjut menggunakan analisis two-way ANOVA. Yang selanjutnya adalah assumption testing. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut menggunakan two-way ANOVA, terlebih dahulu kita menggunakan pengujian asumsi statistik. Salah satu yang kita gunakan adalah homogenitas varian atau yang disebut dengan test equality of error variance Levenes. Hasil uji Levenes menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,341 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan varian yang signifikan antar kelompok sehingga data dapat dikatakan homogen. Dengan terpenuhnya asumsi ini, maka data layak untuk dianalisis menggunakan metode two-way ANOVA. Maka hasil analisis selanjutnya dapat diinterpretasi secara valid. Selanjutnya kita akan menguji atau menganalisis two-way ANOVA dengan two-way ANOVA. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis two-way ANOVA yang digunakan untuk menguji pengaruh kelompok usia dan kategori screen time terhadap produktivitas penggunaan aplikasi mobile, baik secara parsial maupun melalui efek interaksi keduanya. Yang pertama adalah uji efek utama untuk faktor A, yaitu kelompok usia. Diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,894. Nilai ini lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kelompok usia terhadap produktivitas penggunaan aplikasi mobile. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 diterima. Selanjutnya adalah butuh uji efek utama faktor B, yaitu kategori screen time. Diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,906. Nilai ini juga lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kategori screen time tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas yang penggunaan aplikasi mobile. Dengan kata lain, perbedaan durasi screen time tidak menyebabkan perbedaan produktivitas secara statistik, sehingga hipotesis 0 kembali diterima. Selain menguji pengaruh masing-masing faktor, penelitian ini juga menguji adanya interaksi antara kelompok usia dan kategori screen time. Hasil uji interaksi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,098. Karena nilai ini masih lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara kedua faktor tersebut. Artinya, pengaruh kelompok usia terhadap produktivitas tidak bergantung pada kategori screen time maupun sebaliknya. Secara keseluruhan, model ini digunakan juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap nilai F sebesar 0,0842 dan nilai signifikansi sebesar 0,567. Model ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi produktivitas penggunaan aplikasi mobile yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi produktivitas kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam studi ini. Selanjutnya adalah post hoc test. Meskipun hasil two-way ANOVA menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan, uji lanjut atau post hoc test tetap dilakukan menggunakan metode Turki HSD. Uji ini
bertujuan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas pada pasangan kelompok tertentu yang mungkin tidak terdeteksi secara langsung. Nova. Hasil uji post hoc berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok young dan middle, young dan senior maupun kelompok middle dan senior. Seluruh perbandingan antar kelompok usia memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Selain itu, hasil uji post hoc berdasarkan kategori screen time juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok low, moderate, dan high screen time. Seluruh kategori screen time yang berada dalam kelompok ini seluruh kategori screen time yang berada dalam kelompok yang homogen, yang berarti tingkat produktivitas pengguna aplikasi mobile relatif sama pada kategori screen time. Selanjutnya adalah profil plot. Pada slide ini ditampilkan profil plot yang digunakan untuk melihat pola hubungan visual antara faktor-faktor yang diteliti terhadap variabel dependent. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa garis antar level cenderung relatif sejajar dengan perbedaan kemiringan yang kecil. Pola ini menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi yang kuat antara faktor-faktor dalam penelitian karena perubahan pada satu faktor tidak diikuti oleh perubahan yang signifikan pada faktor lainnya. Selain itu, tidak terlihat adanya kombinasi perlakuan tertentu yang secara konsisten menghasilkan nilai paling tinggi maupun nilai paling rendah. Nilai yang muncul pada setiap kombinasi cenderung berfluktuasi secara alami tanpa adanya pola dominan yang jelas. Secara keseluruhan, temuan visual pada profil plot ini sejalan dengan hasil analisis tuai ANOVA, baik secara visual maupun secara statistik. Pengaruh yang muncul tergolong kecil dan tidak signifikan, sehingga perbedaan yang terlihat lebih merupakan fluktuasi alami data daripada efek perlakuan yang nyata. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kelompok usia dan kategori screen time merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas penggunaan aplikasi. Tidak signifikannya pengaruh usia menunjukkan bahwa kemampuan produktif dalam menggunakan teknologi digital tidak hanya dimiliki oleh kelompok usia tertentu saja, tetapi dapat ditemukan oleh berbagai kelompok usia. Selain itu, tidak signifikannya pengaruh screen time juga menunjukkan bahwa kuantitas waktu layar bukanlah indikator utama dalam produktivitas digital. Penggunaan screen time tinggi tidak selalu kurang produktif, dan juga pengguna dengan screen time rendah tidak selalu lebih produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain seperti kualitas penggunaan, tujuan penggunaan, aplikasi pengalaman, manajemen waktu, kemungkinan memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan produktivitas. Lalu untuk hasil kesimpulan kami, baik kelompok usia maupun screen time tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, dan keduanya tidak memiliki efek interaksi yang signifikan, sehingga hal ini menentang asumsi umum yang mengatakan bahwa usia dan screen time mempengaruhi produktivitas. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika banyak kekurangan, kami pamit undur diri. Terima kasih.